Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Eka Putra Hidayatama dengan NIM 2255201066 Informatika 1. Pada video ini saya akan eh, membuat sebuah tugas dari mata kuliah pemrograman web untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya akan membuat sebuah surat app berbasis web dengan menggunakan Laravel dan stylenya saya menggunakan CSS Framework Bootstrap. Langsung saja, yang pertama kita buka codingannya. Oh ya, saya menggunakan Laragon untuk server dan database-nya. Di sini kita langsung start. Sudah. Kemudian di sini kita tulis PHP pesan langsung start. Nah, sudah muncul ya starting Laravel development servernya. Saya copy paste saja. Sebelum kita paste. Lalu enter. Nah, sudah muncul di tampilan register. Oh ya, di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai fitur. Pertama, itu di syarat tugas ini adalah terdapat fitur login dan register. Nah, ini saya sudah buat dan mail karena saya sudah memasukkan email dan password, langsung saja kita login untuk masuk ke web. Nah, ini dia tampilan awal dari uh, surat surat app yang saya buat. Seperti ini tampilan awalnya. Ada bagian navbar, lalu header, panel, dan dua kolom ini. Surat masuk dan surat keluar. Nah, yang kedua itu adalah dapat menampilkan data surat. Oke, saya akan coba data surat yang sebelumnya saya sudah buat. Surat. Nah, ini
beberapa data beberapa data surat yang sebelumnya saya sudah buat. Lalu di surat keluar juga pun sebelumnya saya sudah coba buat. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga adalah dapat menambah data surat. Oke, kita ke bagian tambah surat. Nah, di sini kita bisa membuat surat untuk menambah data lagi. Misal, tapi jenis suratnya yaitu surat masuk. Lalu nomor suratnya kita random saja. Kemudian tanggal surat. Lalu tanggal diterimanya surat. Perihal misalkan tugas. Departemen kita bisa pilih yaitu sebagai mahasiswa. Yang kirim kan dari saya sendiri. Dan kita juga bisa memasukkan file yang berformat PDF. Kita pilih random saja. Nah, setelah itu, setelah semua form sudah diisi dan kita simpan. Nah, sukses, data berhasil disimpan. Nah, lihat sudah menambah ya namanya. Dan juga data ini juga sudah masuk ke database. Maksudnya sudah masuk ke database-nya. Kita coba buka ya database-nya. Nah, ini dia bagian. Nah, ini sudah kita nambah. Kemudian yang ke selanjutnya dapat merubah data surat. Data surat dapat berubah. Misalkan bikin surat bagian surat masuk aja deh. Bah, sebagian salah satu data ini kita bisa edit. Bah, bisa kita ubah. Bisa ubah, misalkan perihal ya, perihal ini tulis ke keuangan saja ya. Langsung kita ubah. Nah, sukses data berhasil diubah. Sebelumnya saya akan jelaskan dahulu di bagian sidebar ini ada apa saja. Pertama pastinya dashboard atau tampilan awal setelah kita register. Surat keluar dan data departemen. Nah, kalau ini data departemen ini maksudnya adalah kita bisa bikin lagi sebuah data, misal kita sebagai ya, nah, simpan.
Sukses, data berhasil disimpan. Nah, ada tiga ya, ada tiga data ini, dia mahasiswa dan administrasi. Lalu ada pengirim surat. Bagian fitur ini kita bisa kirim surat. Nah, di fitur pengirim surat ini kita bisa menambah data, menambah data untuk mengirim surat. Kan klik tambah data, nama pengirim misalkan Jarwo, alamatnya Jatigung, kontaknya kita random saja, email pun simpan. Nah, sukses, data berhasil disimpan. Ya, sudah ada beberapa data yang dapat. Lalu di bagian tambah surat, sama ya, tadi saya juga sudah menjelaskan. Kalau ada surat masuk juga, nah, dan surat keluar, dan data user. Nah, ini data user ini adalah data dari user atau pengguna dari sebuah web surat ini. Yaitu ada nama saya, misalnya, dan bisa kita ubah dan kita hapus. Nah, coba kita data untuk surat keluar. Di bagian fitur tambah surat, kita pilih lagi. Untuk jenis suratnya adalah kita masuk surat keluar, surat rental, dan tanggalnya, lalu tanggal 5, perihalnya laporan, dan kirimnya dari Jarwo. Kita pilih file, surat, kemudian simpan. Oh, saya belum isi departemen. Nah, coba kita pilih departemen itu sebagai pekerja. Nah, sudah masuk ya, sukses, data berhasil disimpan, dan semua data yang sudah saya buat ini otomatis sudah masuk ke server database kita. Nah, bagian surat F sudah secara otomatis masuk. Balik lagi. Nah, di bagian ini, di data-data ini, kita juga bisa menghapus. Contoh, kan di ini, data ini kita hapus juga. Nah, sukses ya, data berhasil dihapus. Kita juga bisa menghapus data tersebut. Dan kita juga bisa cetak atau laporan.
Maksudnya kita bisa juga cetak surat laporan ini. Nah, ini dia, kita bisa cetak laporan surat keluar, data-datanya kita bisa cetak, bisa print, sama halnya juga di surat masuk. Sama kita juga bisa cetak laporannya. Nah, ini dia. Jadi semakin kita banyak data, kita juga bisa cetak dan print laporan-laporan. Oke, apa lagi ya? Profile juga, data file. Oh ya, kemudian di bagian surat masuk ini atau surat keluar, kita juga bisa melihat secara detail sebuah surat informasi dari salah satu data yang sudah kita buat. Nah, ini ya, detail. Nah, ya kita, oh ya nih, detailnya sudah ada, sudah masuk. Secara detail kita bisa lihat. Dan kita juga bisa download suratnya. Oke, dan juga em, ada fitur search. Jadi semakin kita banyak data kan kita bingung gitu. Atau males lah buat scroll ke bawah untuk data, kita bisa search, cari nomor surat atau kirim tanggal tanggal, kita bisa search untuk mencari sebuah salah satu data yang kan. Oke, kemudian di bagian programnya saya saya membuat program ini, web ini menggunakan Laravel dan CSS-nya adalah Bootstrap 5. Saya jelaskan sedikit. Bagian dashboard, nah ini dashboard blade png dashboard.blade.php. Nah ini dia programnya untuk buat sebuah dashboard. Ada main, header, class, dashboard, administrasi panel. Selamat datang, surat masuk dan keluar. Dan kita bagian navbar, ya di bagian navbar pun buat surat tag pada profile.
file, username dan email. Lalu ada ini adalah program dari tampilan awal sebuah register untuk masuk ke sebuah web surat app ini. Jadi ada selamat datang dan kita untuk login ke register. Lalu footer seperti biasa, dan kita sidebar juga. Sidebar ini adalah di ya. Nah, ini dari sidebar dapat dashboard, send, apartemen, surat masuk, surat keluar, data user, dan file. Terus, yang terpenting dari sebuah program ini adalah di bagian env-nya. Env yaitu adalah untuk menyambungkan program ini ke sebuah database. Nah, ini dia, db_database. Nama ini harus menyesuaikan nama database yang sudah dibuat. Nah, jadi di sini saya akan menamakan surat minus app. Jadi di program ini bagian env-nya harus juga sama dengan database yang dibuat. Tidak harus sama. Kalau tidak akan sambung ke database tersebut. Saja ya. Saja. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.